Kali ini saya menjawab pertanyaannya. Jadi ada seorang yang bertanya, pertanyaannya kayak gini nih. Saya sekarang berhutang sama rentenir bang, tapi hutang saya pakai buat usaha warung. Tahun kemarin saya punya cicilan 600.000 per bulan, 600.000 per hari, 600.000 per hari selama 90 kali, pengambilan 40 juta. Nah, dan sekarang hanya 20 juta pengambilan hutangnya ya. Cicilannya 300.000 per hari selama 90 hari. Mau nyari investor tapi susah di sini. Padahal warung nasi goreng saya sehari bisa menjual minimal 120 porsi. Tapi saya coba sabar. Sampai lebaran ini harus tuntas. Good luck bang. Bagus ini orangnya optimis untuk bisa melunasi utangnya. Tapi ada mentalitas segala sesuatunya ingin cepat gitu loh, yang saya tangkap orang ini. Karena apa? Dia bisa melunasi sebuah hutang yang lebih besar, selanjutnya dia hutang lagi. Saya nggak tahu buat apa. Malahan sekarang mau nyari investor. Saya nggak tahu tujuan nyari investor buat apa. Karena yang saya tahu, investor itu dia mau menyerahkan uangnya itu bukan untuk menutupi hutang, tapi untuk pengembangan usaha, supaya uangnya itu bisa berputar dan bisa balik lagi dengan angka yang lebih besar, gitu ya. Dimanapun coba teman-teman diskusiin deh dengan orang yang mau invest, apakah ada orang yang mau invest untuk menutupi hutang dari perusahaan tersebut, atau dia invest supaya uangnya bisa berkembang lagi, gitu ya. Sebelumnya saya juga pernah cerita kan di konten sebelumnya tentang bagaimana karyawan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, pada kesempatan kali ini justru si pengusahanya nih nyari investor buat apa? Dia usahanya nasi goreng, punya hutang 20 juta, setiap hari dia harus store kepada rentenir tersebut 300.000 per hari. Kalau kita total 90 kali 300.000 berarti 27 juta ya. Dia pinjam 20 juta bulan Januari, bulan Februari pertengahan dia harus bayar 27 juta. Berarti ada margin sekitar berapa? 7 juta ya. Marginnya 7 juta si retailer tersebut, atau bunganya, atau keuntungan retailer tersebut 7 juta. Padahal kalau selama 1,5 bulan itu dia mau sabar, sebenarnya dia bisa kok mendapatkan margin tambahan sebesar 7 juta itu tanpa harus disetorkan kepada pihak ketiga, yaitu si retailer tersebut. Sebenarnya usahanya nggak masalah kalau saya tangkap ya. Sehari bisa 120 porsi kok. Anggap kalau di kuliner itu nasi goreng, anggaplah kalau kayak di kota gitu ya, 15.000 per porsi. Itu 15.000 per porsi dikali minimum tuh sehari katanya 120 porsi. Berarti 15.000 dikali 100, 1.500.000. Di 1.500 tambah 20 porsi lagi berarti 1,8 juta sehari. Omset 1.800.000. Anggap HPP-nya atau modal kerja untuk bahan bakunya itu 50% aja deh. Sebenarnya nggak nyampe sih, saya tahu. Anggap 50%, berarti dia dapat marginnya itu sebesar 900.000 kan. 900.000 untuk sewa tempat, karyawan dan lain-lain, anggaplah dia masih dapat separuhnya lagi, 20%-nya aja. Sekitar anggap 1,8 juta, 20%-nya itu sekitar 360.000. Itu adalah profit bersihnya. Anggap 300.000 aja deh per harinya bersihnya gitu. Anggap kayak gitu ya. Itu udah estimasi karyawan ada banyak atau karyawan nggak banyak, tapi kita menggaji dengan cara yang lebih baik, yang sesuai dengan porsinya. Dia yang capek, karyawan nggak banyak, dia capek, dan kita memberikan gaji atau rewardnya lebih banyak. Anggap kayak gitu, dia dapat bersihnya 20% aja. Nah, 20% itu sekitar 360.000. Anggap buat segala macam lah masih ada 300.000 itu bersihnya. Nah, 300.000 kalau dikali sebulan itu berarti kan sekitar 9 juta bersihnya loh itu. 9 juta dia harus bayar ke retailer tersebut sebesar 300.000 per hari tadi kan. Berarti dia nggak dapat apa-apa dong. Dari omset 1,8 juta dia nggak dapat apa-apa, karena itu setiap hari harus disetorkan kepada si retailer tersebut. Nah, bagaimana solusinya untuk bisa mengatasi ini? Oh iya, salah satu. Jadi tadi kan infonya dia mau nyari investor. Nah, pertanyaan saya, nyari investor itu buat apa? Kalau misalkan buat yang saya bilang tadi ya, kalau untuk melunasi hutang, pasti investor bakalan nolak.
makanya dia susah nyari investor. Tapi kalau dipakai untuk pengembangan usaha, untuk buka cabang lagi, atau kita memperbesar tempat usaha kita supaya kapasitas tamu bisa lebih banyak, itu saya yakin investor lebih tertarik. Jadi kalau tujuannya investasi, orang investasi di usaha kita supaya usaha kita berkembang, saya yakin orang lebih tertarik daripada kita menerima data atau menerima dana dari investor tapi untuk melunasi utang. Saya yakin persentasenya sedikit banget investor yang mau, kecuali mungkin keluarga atau yang kasihan atau yang kenal betul dengan kita untuk membantu kita. Jadi untuk bisa menyelesaikan masalah ini sebenarnya teman-teman yang mungkin masalahnya mirip kayak gini nggak perlu investor, tapi yang dibutuhkan adalah negosiasi kepada retailer tersebut bahwa kita mampu membayar, tapi membayar pokok utangnya aja, karena kita nggak diwajibkan untuk membayar bunga atau dendanya. Tanya Ustadz Kiai yang Anda kenal, mereka pun saya yakin sepakat kalau kita di agama ini nggak diwajibkan untuk membayar bunga dan denda. Yang diwajibkan adalah membayar hutang, gitu ya. Jadi selesaikan dulu hutangnya, terus begitu usahanya udah jalan dengan baik lagi, menurut saya nggak perlu investor untuk mengembangkan usaha. Karena saya pun mengalami hal tersebut. Saya dari awal modal saya hanya 3-5 juta di awal, 3 juta dan 2 juta modal tambahan, plus minus seperti itu ya di awal. Sampai sekarang selama 2 tahun bisa punya 6 cabang. Walaupun omset saya nggak sampai 100 juta sekarang per bulan, tapi usaha ini terus berkembang gitu loh. Hanya tinggal belajar bagaimana cara manajemen untuk untuk bahan bakunya, manajemen untuk karyawannya, dan lain-lainnya kita pelajari. Daripada kita harus mengembangkan dengan cara nyari investor, padahal usahanya udah sehat, udah dapat profit gitu loh. Kalau kita mau sabar, kita nggak perlu investor kok, nggak perlu bagi-bagi kue kepada investor. Investor itu adalah orang yang menanamkan modal kepada kita dan mengharapkan pengembalian yang lebih dari modal yang dia setorkan. Gitu loh teman-teman. Jadi tolong dipikirkan lagi, yang dibutuhkan sebenarnya investor atau melunasi hutang. Kalau melunasi hutang langsung aja negosiasi kepada retailer tersebut. Tapi kalau masalahnya ke ingin mengembangkan usaha, ya mau silakan ke investor. Tapi secara keuangan ya harus transparan kalau ke investor. Dan kita harus jadi pengusaha yang amanah. Jangan karena kita dikejar hutang kita jadi nggak amanah. Itu bisa jadi catatan nggak baik juga buat kita di akhirat nanti. Ya teman-teman ya. Oh ya satu lagi, yang sering dikhawatirkan kalau misalkan kita berhadapan dengan rentenir dan kita mau negosiasi untuk bayar pokok utangnya aja. Biasanya kalau di desa-desa tuh ya banyak yang dikasih surat kontrak gitu lah, kayak materai. Tenang aja teman-teman, walaupun surat itu udah ada, tetap nggak sah kok sebenarnya secara hukum. Karena surat yang sah itu apabila ditandatangani kedua belah pihak, peminjam dan yang memberi pinjaman, dan ada tanda tangan notaris secara resmi, yang dimana ditandatangani bersama di satu tempat, sama-sama tanda tangan bertiga, ada peminjam, ada yang meminjami uang, dan juga ada notaris. Seperti layaknya kalau kita meminjam uang di bank, pasti ada notaris juga kan. Beda kalau di leasing. Kalau leasing biasanya saya nggak tahu dah tuh akadnya, apakah itu resmi atau nggak resmi. Karena kalau di bank sama di leasing beda. Bank tuh lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang. Beda sama di perusahaan-perusahaan pembiayaan ya, yang agak menurut saya agak lebih berani lah. Dan surveinya pun lebih cepat. Kalau di bank tuh biasanya agak lama surveinya, karena mereka benar-benar hati-hati. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau masalahnya hutang, silahkan datang ke rentenir untuk negosiasi bayar pokok utangnya. Kalau masalahnya ingin mengembangkan usaha, ya silahkan kalau mau nyari investor. Yang penting kita jujur kepada investor kita. Itu ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.